Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-28 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kemudian pembahasan berikutnya pada halaman 101, Babul Wadi'ah. Bab Wadi'ah, barang titipan. Kita fokuskan pada 7 pembahasan. Yang pertama, definisi wadi'ah. Wadi'ah secara bahasa dari wad'i syai'. Jadi mewadi'ah sesuatu itu artinya meninggalkan sesuatu itu di tangan seseorang. Dan secara istilah wadi'ah adalah taukil al-muwaddi' man yahfadhu malahu bila iwad. Wadi'ah adalah taukil dari muwaddi', dari seorang yang melakukan wadi'ah itu kepada orang yang menjaga hartanya bila iwad, bila iwadin, tanpa ada bayaran. Ya. Jadi ini yang disebut dengan wadi'ah. Dia barang titipan diwakilkan oleh seseorang kepada siapa yang bisa menjaganya tanpa memungut bayaran. Jadi wadi'ah ini dia bentuk dari taukil. Kemudian dia dari akad yang sifatnya dari uqud tabarru'at. Karena si al-muda, orang yang menyimpan wadi'ah ini, yang diamanahkan, dia tidak mengambil upah. Dia tidak mengambil upah darinya. Kalau dia mengambil upah, itu bukan wadi'ah namanya. Tidak masuk ke dalam wadi'ah. Iya. Dia bisa masuk ke dalam taukil bi ujrah, atau masuk ke dalam bentuk tijarah. Tapi kalau wadi'ah di sini dia memberikan sebuah barang titipan kepada orang yang bisa menjaga barang tersebut tanpa mengambil pungutan bayaran. Nah, itu disebut dengan wadi'ah. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa wadi'ah merupakan bentuk amanah. Pembahasan yang kedua. Kata beliau, wahia amanatun la dhamana fiha 'ala al-muda ma lam yata'adda. Dan wadi'ah ini adalah amanah. Karena dia adalah barang yang dititip dan diamanahkan di tangan al-muda. Maka kalau dia adalah amanah di tangannya, konsekuensinya tidak boleh dia gunakan amanah itu, tidak boleh dia pinjamkan, tidak boleh dia ganti. Akan kewajibannya adalah dia jaga amanah itu. Iya. Dia jaga amanah tersebut di tempat yang layak untuk menjaganya. Hingga nanti pemiliknya mengambil wadi'ahnya. Jika pemiliknya sudah mengambil wadi'ahnya, berarti dia serahkan amanah itu. Sebagaimana Allah perintah dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya.
Jadi wadi'ah ini adalah bentuk dari amanah ya. Walaupun kata amanah itu sendiri dia lebih luas cakupannya daripada wadi'ah. Iya. Setelah menjelaskan bahwa wadi'ah adalah amanah, kemudian Ibnu Qudamah terangkan berkaitan dengan apakah ada dhaman bila terjadi kerugian atau terjadi perugian. Kata Ibnu Qudamah, la dhamana fiha 'alal muda' ma lam yata'adda. Tidak ada dhaman terhadap muda, terhadap orang yang dititipi, sepanjang dia tidak melampaui batas. Ya, sebenarnya tidak dhaman ini bisa diambil, bisa dipahami dari kata amanah. Jadi kalau dia amanah, dari konsekuensinya juga, ya, siapa yang apabila wadi'ahnya misalnya rusak, ya, atau hilang tanpa pelampauan batas dan penelantaran dari orang yang dititipi, maka tidak ada dhaman terhadapnya. Tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Iya. Karena wadi'ah disebut sebagai apa? Amanah, sebagaimana yang telah berlalu. Dan itu konsekuensi dari amanah. Kalau seorang yang diberi amanah, kepercayaan, dia tidak menggantinya kalau terjadi kerusakan, terjadi kehilangan, terjadi aib, sepanjang perugian tersebut tidak berasal dari pelampauan batas atau keteledoran dari orang yang dititipi. Baik. Jadi kalau misalnya si muda, orang yang dititipi, melampaui batas, maka dia menanggungnya. Seperti misalnya kalau dia dititipi, kemudian barang itu dia titipkan lagi kepada orang lain. Ya, kayak ini, dia keluar dari amanahnya, dia melampaui batas. Bila terjadi kerusakan, dia yang tanggung. Demikian pula dititipi, ia dititipi suatu barang, kemudian barang itu dia bawa di dalam sebuah safar. Ini juga keluar dari ketentuan amanah. Jadi kalau terjadi kerusakan di tengah jalan di safarnya, yang menanggung adalah dia. Ya, karena konsekuensi penitipan disimpan di suatu tempat yang layak bagi apa yang dititipkan tersebut. Ya, tidak dibawa safar. Karena safar ini adalah tempat yang potensi sekali terjadi kehilangan. Iya. Baik. Demikian pula orang yang memanfaatkan wadi'ah. Nah, ini melampaui batas kalau dia memanfaatkan. Kalau wadi'ahnya rusak, setelah dia memanfaatkan, maka dia wajib untuk menggantinya. Ya. Wajib untuk menggantinya. Sebab wadi'ah sifatnya dititipkan. Dan dititipkan tidak boleh dipakai. Tidak boleh dia manfaatkan. Tidak boleh dia gunakan. Nah. Demikian pula kalau wadi'ah tersebut. Ya. Disebutkan di sini oleh Qudamah beberapa bentuk dari kerugian yang dianggap melampaui batas. Supaya lebih jelas ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa illam yahfazha fi hirzin mithliha
Kalau dia tidak menjaga wadiah tersebut pada suatu tempat penjagaan yang semisal dengannya. Iya. Dan ini tentunya berbeda-beda ya, penjagaan khirz sesuai dengan hartanya. Sebab emas dan perak dia disimpan di tempat emas dan perak. Iya. Kalau dia dititipi emas atau perak, dia simpan di tempat yang mencocoki emas dan perak. Kalau dia simpan di laci, disimpan di kotak kalau dia memilikinya. Nah, kalau dititipi sama orang emas dan perak, kemudian dia simpan di atas meja atau disimpan di dapur, ini dia tidak jaga namanya sebagaimana mestinya. Sebab biasanya emas dan perak itu disimpan di tempatnya. Iya. Baik. Jadi dia simpan di hirzin mitlihi, tempat penyimpangan yang selayaknya untuk hal tersebut. Jadi kalau dia ada simpan di tempat hirzin mitlihi, ini dianggap dia melantarkan. Atau mitlil hirzin ladhi umira biihraziha fihi. Atau kalau si pemilik barang berkata, ini saya titipkan barang saya, tolong disimpan di lemari. Jadi saya sudah pesankan supaya disimpan di mana? Di lemari. Tapi orang yang dititipi dia tidak simpan di lemari. Iya. Dia tidak simpan di lemari. Dia letakkan misalnya di atas meja. Maka kalau terjadi kerusakan, kerugian, dia menanggungnya. Ada doman. Sebab ini bentuk pelampauan batas. Kata Ibnu Qudamah, "Au tasarrafa fi hari nafsihi." Atau dia melakukan tindakan pada barang titipan itu untuk dirinya. Maksudnya dia manfaatkan, dia gunakan untuk dirinya. Lalu barang itu rusak, maka di sini dia melampaui batas. Wajib dia ganti. Ya. Au berikutnya dari bentuk pelampauan batas, au khalataha bima la tatamayyazu minhu. Atau barangnya dicampur, wadiahnya dicampur dengan hal-hal yang tidak membedakannya dengan hartanya. Misalnya seorang dititipi beras 10 kilo. Katakan kepada kawannya, berkata, saya titip beras saya wadiah 10 kilo. Setelah itu berasnya dia masukkan ke kantong beras dia. Ya. Karena bisa dipisahkan yang mana yang merupakan beras kawannya, yang mana merupakan beras dia. Baik, maka ini bentuk dari penelantarannya. Kemudian di antara bentuknya kata Ibnu Qudamah, au akhrajaha liyunfiqaha tsumma raddaha. Atau dia keluarkan untuk dia pakai, kemudian mengembalikannya lagi, dia kembalikan lagi. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya suatu wadiah dia berada di satu tempat, ya, kemudian dikeluarkan untuk diinfakkan, dipakai. Nah, maka apabila terjadi kerugian, dia wajib menggantinya. Ya, dititipi emas misalnya, setelah itu yang dititipi perempuan, setelah itu emasnya dia pakai. Setelah dia pakai, dia keluarkan lagi. Nah, maka ini dia masukkan kembali. Maka ini dia dianggap melampaui batas.
Au jahadaha tsumma aqarra biha. Berikutnya, atau dia mengingkari wadi'ah tersebut, kemudian diakui. Nah, kalau ditanya misalnya, bukankah saya titipkan kepada kamu barang? Dia ingkari, tidak ada. Kemudian setelah itu dia katakan, iya benar ada. Nah, kalau dia sudah akui, benar dia dititipkan, apabila barang itu telah hilang, maka dia wajib untuk apa? Menggantinya. Berikutnya dari bentuk pelampauan batas, kata beliau, au kasarah khatma kisihi. Iya. Atau dia telah mematahkan, telah memecahkan khatam dari kisnya, dari bungkusnya. Dimaklum ya, kadang sebagian benda, sebagian hal sudah diberi khatam. Plastik misalnya dibungkus, ya, surat dilem, dan kadang dia dibungkus ditempel dengan tempelan sebagai khatamnya. Kapan terbuka, pasti tidak bisa ditempel lagi. Berarti khatam namanya. Sama kalau dia di dalam kotak yang digembok, kemudian dibuka gemboknya. Nah, ini bentuk dari pelampauan batas. Jadi, kalau terjadi kerusakan, dia menggantinya. Iya. Baik. Nah, kalau dia lakukan hal seperti itu, sudah berubah ya. Itu bukan lagi orang yang amanah namanya. Tapi dia sudah berkhianat dalam masalah itu. Kemudian kata beliau, awin tana'a min raddiha inda talabiha ma'imkanihi dhaminaha. Atau dia menolak untuk mengembalikannya. Jadi pemiliknya berkata, tolong kembalikan kemarin titipannya, saya titip. Ya. Kata si muda, orang yang dititipi, oh jangan sekarang, nanti saja, 1 pekan lagi. Ya. Kalau dia mampu mungkin untuk dia kembalikan. Apabila hilang dalam 1 pekan itu, maka ini bentuk ta'addi darinya, dianggap bentuk melampaui batas. Sebab kewajibannya adalah ketiga. Barang titipan diminta, dia segera menyerahkannya. Sebab itu amanah di tangannya. Allah perintah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintah kalian untuk segera menyerahkan amanah kepada pemiliknya. Ya. Baik, itu beberapa bentuk kerugian ya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan, menyikapi ucapan orang yang dititipi wadi'ah. Wa in qala ma awda'tani thumma talafaha aw raddaha lam yuqbal minhu. Iya. Kalau misalnya dia berkata, betul engkau titipkan kepadaku wadi'ah, kemudian wadi'ahnya rusak. Ya. Atau dia kembalikan. Saya ulangi ya, kalau dia berkata, tidak ada yang kamu titipkan kepadaku, tidak ada wadi'ah yang kamu titipkan kepadaku, lalu wadi'ahnya rusak, atau dia mengembalikan wadi'ah tersebut. Nah, maka di sini lam yuqbal. Iya. Ini kelihatannya ada yang gugur di sini ya, ada yang jatuh di dicetakan. Wa in qala ma auda'tani thumma da'a talafaha aw raddaha. Harus ditambah idda'a di situ ya. Kalau dia berkata ma auda'tani, kamu tidak menitipkan wadi'ah kepadaku.
Kemudian setelah itu idda'a, dia mengaku talafaha, bahwa wadi'ahnya sudah rusak atau sudah dia kembalikan, lam yuqbal minhu, tidak diterima pengakuannya. Sebab awalnya dia berkata tidak ada wadi'ah yang dititipkan. Yang kedua dia berkata, ya, oh wadi'ahnya sudah rusak. Dan dikatakan, oh wadi'ahnya saya sudah kembalikan. Nah, ini tidak diterima darinya pengakuan. Sebab di awal dia sudah berdusta. Ya. Maka ketika dia berkata sudah dikembalikan padahal barangnya belum diterima, di yang kedua juga tidak diterima darinya. Dan tapi kalau dia berkata wa in qala, ya, wa in qala ma laka indi syai', ma laka indi syai', thumma da'a raddaha aw talafaha kubil. Tapi kalau dia berkata tidak ada harta apapun milikmu di sisiku, ini lainnya bahasanya. Ya, kalau yang pertama tadi dia berkata, oh tidak ada wadi'ah yang dititipkan kepadaku. Ini penafian, tidak ada wadi'ah yang apa? Dititipkan. Tapi kalau dia berkata tidak ada harta bagimu atau tidak ada sesuatu apapun milikmu yang berada di sisiku. Ya, ini ungkapan tidak menafikan adanya wadi'ah. Hanya saja dia berkata, sudah tidak ada lagi harta yang merupakan milikmu, tidak ada lagi yang berada di sisiku. Nah, kalau dia sudah berkata seperti itu, kemudian setelah itu idda'a raddaha atau talafaha, dia menjelaskan bahwa berkaitan dengan wadi'ah dia sudah kembalikan, atau dia katakan bahwa wadi'ahnya sudah rusak, kubil, diterima ucapannya. Diterima ucapannya. Baik. Karena dia sekali lagi amanah wadi'ah ini, maka diterima dari ucapan al-muda, orang yang dititipi. Kalau misalnya dia kata hilang, atau dia berkata wadi'ahnya misalnya rusak, ya, asalnya dia dipercaya dalam ucapannya. Dipercaya dalam apa? Dalam ucapannya. Iya. Karena dia adalah orang yang dititipi, diberi amanah. Nah, selesai sudah ya pembahasan tentang wadi'ah. Kemudian penulis di akhirnya membawakan pembahasan tentang ariyah. Tentang ariyah. Ya. Dan ini diikutkan di bawah ya, di pembahasan wadi'ah oleh penulis rahimahullah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal ariyatu madmunatun wa illam yata'adda fiha al-musta'ir. Adapun ariyah dia wajib diganti, ada dhaman. Ya, walaupun orang yang meminjamnya si musta'ir tidak melakukan pelampuan batas padanya. Baik, ariyah itu pinjaman ya, barang pinjaman. Dan itu maknanya memang secara bahasa. Secara istilah, ariyah ibahatu naf'il ain bighairi iwad. Ariyah pembolehan memanfaatkan suatu benda tanpa memungut bayaran. Ya. Ini bahasa Indonesia kita katakan pinjaman. Dipinjamkan. Tapi beda dengan dain ya. Dengan hutang. Pinjaman bermana apa? Bermana hutang. Karena kalau pinjaman bermana hutang, ya, itu dia kembalikan. Sebagaimana hutangnya tersebut. Jelas ya? Baik. Tapi kalau ariyah ini dia khusus pemanfaatan, tidak ada bentuk iwad di dalamnya, tidak dipungut bayaran. Ya, dan dipinjamkan dari ain, dari barang, boleh barang
dalam bentuk benda mati dan boleh dalam bentuk benda hidup. Benda mati misalnya dia pinjamkan. Bejana dia pinjamkan. Mobil atau dia pinjamkan ban mobilnya atau yang semisal dengan itu. Hewan misalnya dia pinjamkan unta pejantannya atau kambing pejantannya. Ini aria namanya. Jelas? Ya. Da aria. Di sini oleh Ibnu Qudamah disebutkan satu ketentuan saja. Bahwa aria itu wajib ada dhaman. Kalau terjadi kerugian. Wa illam yata'adda fiha al-musta'ir. Walaupun orang yang meminjam tidak melampaui batas. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Ini pendapat jumhur al-ulama, kebanyakan ulama. Jelas ya? Baik. Karena alasan mereka, area ini bentuknya dia sudah dipinjamkan untuk memanfaatkannya. Jadi secara otomatis ketika dia meminjamnya, orang yang meminjamnya tersebut meminjam barang itu, dia sudah siap menanggung kalau terjadi kerusakan, maka dia yang menggantinya. Baik. Jadi mana ucapan Ibnu Qudamah, dan ini salah satu pendapat di dalam madhab Imam Ahmad, yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, Ibnu Hajar menyebutkannya sebagai ucapan jumhurul ulama. Iya. Ada pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa aria sama dengan wadi'ah dan yang semisalnya dari barang-barang yang sifatnya amanah. Iya. Tidak wajib untuk diganti, tidak ada kewajiban dhaman kecuali kalau ada apa? Lampuan batas dan bentuk dari penyalahgunaan, keteledoran. Iya. Ini pendapat merupakan madhab Abu Hanifah, dikuatkan oleh sebagian ulama Hanabilah, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Karena mereka menganggap bahwa aria ini adalah amanah. Amanah di tangan orang yang meminjam. Dan amanah secara umum, ya, dalam kaidah amanah tidak membayar dhaman kecuali kalau apa? Kecuali kalau dia melampaui batas. Baik. Jadi ini dua pendapat di dalam masalah. Ya, adapun pendapat jumhur yang mengatakan arianya langsung dijamin, langsung didhamana, ini berdalilkan dengan sejumlah asar hadits, tapi hadits-haditsnya ada kelemahan. Iya. Andai kata haditsnya kuat pun, maka dikatakan bahwa dhamannya itu kalau melampaui batas. Sebab ini kaidah umum di dalam apa? Di dalam amanah. Sudah disebutkan di dalam beberapa bab pembahasan. Maka harusnya dikiaskan dengan hal tersebut karena tidak ada bedanya. Itu lebih tepat dan lebih jelas. Selesai pembahasan tentang wadi'ah.